Mengubah kekuatan hidup menjadi segel itu sulit. Dalam perjalanan ini, aku hanya bisa membuat 3 segel, gumam Wang Lin, menundukkan kepalanya, untuk melihat kabut hitam di tubuhnya, sebelum menatap ke kejauhan dan bergumam, Laut Roh Iblis Timur, aku datang. Masih ada 5 hari, hingga Laut Roh Iblis Timur dibuka, namun sudah ada banyak kultivator yang muncul di luar Laut Roh Iblis Timur, bahkan beberapa monster tua yang tidak pernah menunjukkan wajah mereka juga datang bersama murid-murid mereka. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, itu akan menyebabkan keributan di antara para kultivator. Mereka akan memberi jalan, karena mereka tidak berani menghalangi jalan para monster tua ini. Pada saat ini, cahaya darah hampir menutupi langit di luar Laut Roh Iblis Timur, ketika satu sosok kuat muncul. Itu leluhur planet darah. Seru beberapa kultivator langsung mengenali sosok iblis tua itu. Dari dalam cahaya darah, sebuah batu giok merah raksasa perlahan melayang menuju Laut Roh Iblis Timur. Di atas batu giok raksasa itu, duduk bersila seorang wanita cantik bergaun merah. Dia memiliki mata burung foniks merah, alisnya yang indah mengandung niat membunuh. Sosoknya yang ramping, rambut hitam halus, hidung mancung, kulitnya yang putih halus, mengandung kedalaman dan dingin yang tersembunyi dengan baik di dalamnya. Jika seseorang tidak sengaja terperangkap di dalam matanya, mereka akan sial. Itu putri leluhur darah, Yao Xixie. Seru beberapa kultivator segera mengenalinya. Leluhur darah Yao Xinghai adalah monster tua yang terkenal di sekitar planet Tianyun. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi. Dia telah menantang Sang Maha Melihat sebanyak 7 kali. Meskipun dia kalah 7 kali, namun tingkat kultivasinya semakin tinggi, terutama saat ke-7 kalinya, ketika dia memamerkan segel darahnya yang menggerikan. Yao Xinghai memiliki planet kultivasinya sendiri. Di sekitar planet Tianyun, dia menangkap penduduk asli yang memberinya darah untuk teknik iblisnya. Yao Xinghai ini tidak pernah menerima murid kecuali putri kesayangannya. Dia mengajarkan semua tekniknya, dan bahkan membantu mengubah hidup putrinya dengan menentang langit, agar kekuatan garis keturunannya bisa bangkit. Pada saat ini, ekspresi semua kultivator lainnya berubah. Bahkan putri leluhur darah, Yao Xixue, membuka matanya dan melihat cahaya keemasan yang muncul dari kejauhan. Itu pedang suci Ling Tianhou. Gumam Yao Xixue. Cahaya emas yang datang dari kejauhan berubah menjadi pedang kuno saat mendekat, menciptakan tekanan yang kuat, dan menyebabkan semua kultivator di sekitar pintu masuk. Laut Roh Iblis Timur segera menyingkir memberi jalan. Pemandangan ini lebih megah dari monster-monster tua lainnya yang datang. Di antara sejumlah besar energi pedang, ada seekor binatang kilin raksasa, dan Ling Tianhou sedang duduk di atasnya. Ada 12 orang di belakang Ling Tianhou. Ke-12 orang ini masing-masing memiliki pedang kuno di punggung mereka. Ada ilusi berbagai binatang buas yang keluar dari setiap pedang, membentuk 12 binatang buas. Itu 12 murid pedang. Seru beberapa kultivator mengenali 12 orang itu. Semua orang di planet Tianyun tahu bahwa Ling Tianhou selalu bersaing dengan Tian Yunzi. Hal ini telah berlangsung selama ribuan tahun dan masih terus berlanjut. Tian Yunzi sudah berada satu tingkat di atas Ling Tianhou, namun Ling Tianhou tidak pernah berhenti bersaing. Jika Tian Yunzi memiliki 7 murid sejati, maka Ling Tianhou memiliki 12 murid pedang. 7 murid sejati memiliki mantra surgawi, sedangkan 12 murid pedang memiliki roh binatang iblis yang melindungi mereka. Ekspresi Ling Tianhou nampak muram. Dulu ketika dia kembali dari alam surgawi, roh pedang yang kuat itu mengejarnya. Pada akhirnya, dia memancingnya ke Laut Roh Iblis Timur, dan menggunakan mantra khusus untuk menjebaknya di tempat ini. Kali ini dia akan meminjam kekuatan pasang surut laut untuk menyeret roh pedang ke kedalaman Laut Roh Iblis Timur, sehingga tidak akan pernah kembali. Roh pedang itu milik Jenderal Surgawi wanita itu. Karena ia tidak mau mendengarkanku, maka tidak ada orang lain yang boleh memilikinya, terutama orang tua Tian Yunzi itu, pikir Ling Tianhou dengan ekspresi muram. Saat sedang berpikir, ekspresi Ling Tianhou tiba-tiba berubah. Dia melihat ke dalam kehampaan dan mengerutkan keningnya. Awan besar udara dingin tiba-tiba muncul di langit. Awan dingin ini berwarna hijau dan dipenuhi banyak tengkorak, sedikitnya ada 1000. Bahkan masih ada beberapa daging yang tersisa di beberapa tengkorak. Di antara tengkorak itu, ada satu yang sangat besar. Itu jelas tengkorak binatang purba. Di atas tengkorak raksasa ini, duduk seorang pria setengah baya.
Orang ini dikelilingi oleh aura kematian yang menghalangi sosoknya, gambar tengkorak berkelebat di sekelilingnya. Pria parubaya ini langsung menyerbu masuk ke dalam sejauh 50 km di sekitar Ling Tianhou yang tidak seorang pun berani masuk. Pria parubaya yang dikelilingi aura kematian itu menatap Ling Tianhou dan berkata dengan suara serak, "Teman lama Ling Tian." Ling Tian tersenyum tipis dan berkata, "Orang tua keserakahan." Tanlan, orang tua keserakahan, berada di planet Suzaku karena ingin melahap para kultivator kuno untuk memulihkan kultivasinya. Ia ingin mencari tahu dari mana datangnya petir kematian itu, dan tanpa sadar mencari Wang Lin. Dia juga salah satu orang yang mencoba mencuri manik langit dari Situnan. Untuk menghindari Situnan, dia melarikan diri ke tempat ini dan mencari Ling Tianhou. "Bagaimana kau bisa terluka parah seperti itu?" tanya Ling Tianhou. "Ceritanya panjang. Aku mencarimu untuk bekerja sama. Jika berhasil, maka kau akan bisa menjadi satu tingkat di atas orang tua melihat itu." Mata Ling Tianhou berbinar dan bertanya, "Keberuntungan macam apa itu? Apa kamu masih ingat ketika aliansi kultivasi mengirimkan pemberitahuan untuk mencari sebuah manik puluhan ribu tahun yang lalu? Itu adalah manik menentang langit, dan hadiahnya adalah mantra surgawi kualitas tinggi yang lengkap. Setidaknya ada lebih dari 10 mantra surgawi kualitas tinggi yang lengkap di dalam aliansi kultivasi," kata Tanlan. "Apa lukamu berhubungan dengan manik ini?" tanya Ling Tian dengan tatapan menjadi serius. "Itu karena kultivasiku tidak cukup kuat. Namun, jika kau mau bertindak, maka itu pasti akan mudah," kata Tanlan. Ling Tian sedikit merenung lalu berkata, "Tidak akan terlambat untuk membicarakannya setelah Laut Roh Iblis Timur berakhir. Tapi sebelum itu, kamu harus membantuku satu hal," kata Ling Tian. Tanlan sedikit terkejut. "Apa kamu butuhkan dariku?" Ling Tianhou berkata dengan serius, "Pergilah ke Laut Roh Iblis Timur dan lindungi ke-12 muridku sampai mereka menyelesaikan misi rahasia yang kuberikan pada mereka. Jika kau bisa melakukannya, maka aku akan membantumu." Ekspresi Tanlan berubah muram. "Ling Tian, apa maksudmu dengan membantuku?" "Orang tua serakah. Jika kamu tidak dipaksa oleh pemilik manik itu, mengapa kamu terburu-buru ke sini untuk menemukanku? Jika aku membantumu sekarang, aku khawatir tidak lama, kita akan dihadapkan oleh hidup dan mati," kata Ling Tian. Tanlan tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku berjanji akan menjaga murid-muridmu tetap aman. Namun, kudengar gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur itu misterius, jadi aku tidak tahu apakah aku bisa masuk ke sana," kata Tanlan. "Kau tidak perlu khawatir, saat ini giliranku untuk membuka gerbang, jadi aku akan membiarkanmu masuk," kata Ling Tian. Tanlan mengangguk dan tidak berbicara lagi. Sesaat kemudian, awan besar 7 warna mendekat dari kejauhan. Tanlan sedikit mengernyit, tubuhnya sekejap menghilang dan berubah menjadi bayangan di belakang Ling Tianhou dan tidak bergerak. Tian Yunzi berjubah putih berjalan keluar dari awan 7 warna, dia tersenyum dan mengangguk pada orang-orang yang dikenalnya. Di belakangnya ada 9 orang yang memiliki tatapan tajam. Salah satunya adalah murid sejati divisi ungu, Chen Tao. Kelompok Tian Yunzi yang berjumlah 10 orang itu bergerak dengan tenang menuju gerbang. Setiap kultivator dengan hormat memberi jalan. Pemandangannya bahkan lebih megah daripada saat Ling Tianhou tiba. Dalam sekejap, kelompok Tian Yunzi tiba di depan gerbang. Mereka hanya berjarak sekitar 1000 kaki dari kelompok Ling Tianhou. Pandangan semua orang tertuju pada kedua kelompok ini. Selain orang-orang itu, berbagai monster tua lainnya tengah memandang Ling Tianhou dan Sang Maha melihat dengan ekspresi seolah tengah menyaksikan pertunjukan yang bagus. Hanya tinggal 1 hari gerbang akan dibuka. Saat gerbang terbuka, air pasang akan menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya untuk pertama kali. Perjalanan ke Laut Roh Iblis Timur ini akan mencapai puncaknya. Setelah itu, akan tiba saatnya untuk ujian kejam di dalamnya. Ekspresi Tian Yunzi nampak tenang. Matanya melihat ke kejauhan seolah sedang mencari sesuatu. Chen Tao juga melihat sekeliling. Mengapa dia tidak ada di sini? Pikir Chen Tao sedikit mengernyit. Tepat pada saat ini, mata Chen Tao tiba-tiba berbinar saat dia menoleh. Wajahnya menampakkan senyum tipis saat menatap cahaya ungu yang mendekat. "Adik ketujuh," gumam Chen Tao. Tian Yunzi juga melihat dengan santai ke arah sosok ungu dan tersenyum tipis. Ketika Wang Lin melihat Tian Yunzi dan lainnya dari kejauhan, dia menangkupkan tangannya ke arah Shu Yunshan. "Saudara Sun, aku harus pergi menemui guruku, jadi kita akan berpisah di sini. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu di dalam Laut Roh Iblis Timur," kata Wang Lin. Shu Yunshan tersenyum tipis. "Setelah kita masuk,
Aku akan mengandalkan saudara Wang untuk menjagaku. Tidak masalah, jawab Wang Lin. Setelah itu dia bergegas menuju kelompoknya. Saat Wang Lin terbang menuju kelompoknya, pandangan banyak orang tertuju padanya. Yao Shixu, yang sedang duduk bersila di atas batu giok merah, membuka matanya dan melihat Wang Lin sesaat sebelum menarik kembali pandangannya dan berpikir, kultivasi orang ini biasa saja, tapi murid baru inti yang dipilih oleh Tian Yunzi untuk bisa datang bergabung ke sini, itu memang mengejutkan. Wang Lin mendarat lalu menangkupkan tangannya ke arah Tian Yunzi, murid memberi hormat pada guru. Tian Yunzi tersenyum tipis, berdirilah dengan benar di belakang guru. Peristiwa besar yang terjadi sekali dalam 5.000 tahun ini akan segera terjadi. Jadi perhatikan baik-baik. Mungkin harta karun yang ditakdirkan untukmu juga akan muncul, kata Tian Yunzi. Wang Lin mengangguk, lalu berdiri di belakang Tian Yunzi dan membentuk barisan bersama 9 murid lainnya. Wang Lin melirik sekilas dan tahu ada 3 wanita dan 6 pria di barisannya. Tatapan ke-9 murid itu tertuju pada Wang Lin, kecuali Chen Tao, yang lainnya menatap Wang Lin dengan misterius. Ling Tian sedikit mengernyit saat melihat Wang Lin. Dia melihatnya di perayaan ulang tahun Tian Yunzi, namun suara gumam datang dari Tan Lan di belakangnya. "Kamu kenal anak ini?" tanya Tian Yunzi. "Aku tidak kenal anak ini, tapi aku merasa agak familiar. Mungkin dia adalah keturunan dari teman lamaku," kata Tan Lan. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh dari Laut Timur ketika gelombang riak mulai muncul. Pada saat ini, tatapan lebih dari 10.000 kultivator tertuju pada gelombang riak yang muncul. Pasang surut Laut Roh Iblis Timur mulai bergerak lebih cepat, dan suara gemuruh semakin keras, akhirnya memenuhi seluruh tempat. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menatap lautan benda-benda mengambang yang tak berujung. "Aku harus mengamati pasang surut yang hanya terjadi sekali setiap 5.000 tahun ini, dan melihat apa yang misterius tentangnya," pikir Wang Lin dengan mata berbinar. Suara gemuruh yang keras akhirnya terdengar dari dalam laut. Pada saat ini, semua benda yang mengapung mulai berputar yang nampak seperti pusaran raksasa karena kekuatan misterius. Pusaran raksasa ini sangat menggerikan, seolah seluruh sistem bintang berputar. Pada akhirnya, kabut hijau mulai keluar dari semua benda di dalam Laut Roh Iblis Timur. Dalam sekejap mata, bagian luar laut sudah dikelilingi oleh kabut hijau. Kabut hijau itu langsung mendidih, dan kemudian berkumpul di bagian tengah, dan menarik semua benda-benda yang mengapung itu ke bagian tengah, membentuk lubang mata air misterius, yang terus membesar karena benda-benda berkumpul dari segala arah, hingga mencapai lebih dari 1.000 kaki tingginya. "Aku ingin tahu apa yang akan tertarik ke sini kali ini," pikir Tian Yunzi, cahaya 7 warna melintas di matanya. Pada saat ini, tatapan semua kultivator tertuju pada lubang mata air yang nampak seperti pilar hijau raksasa. Wang Lin nampak terkejut saat melihat pilar hijau yang terus tumbuh lebih panjang, dan tekanan besar perlahan mulai menyebar darinya. Hanya sebagian kecil kekuatan laut ini saja sudah membuat Wang Lin merasa seperti ada 10.000 gunung yang menekannya. Ini sangat kuat, pikir Wang Lin sedikit mengernyit. Kabut hitam muncul dan menutupi tubuhnya untuk mengurangi tekanan itu. Banyak kultivator di sekitarnya lebih buruk, wajah mereka nampak pucat dan segera mundur. Jika bukan karena para tetua dan guru mereka berada di sana untuk menahan tekanan, banyak dari mereka yang akan pingsan. Tepat pada saat ini, pilar hijau raksasa itu tiba-tiba runtuh dan cahaya merah darah terus memancar keluar darinya dan menyebar dengan cepat ke sekitarnya. Dalam sekejap Laut Roh Iblis Timur diselimuti cahaya merah. Bahkan planet Suzaku yang sangat jauh pun terpengaruh. Zhou Wutai yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya dan mendapati bahwa langit sepenuhnya berwarna merah. Tak lama kemudian cahaya merah tiba-tiba berhenti, menyebar seolah telah mencapai batasnya, namun sesuatu yang menggetarkan terjadi di semua tempat yang ditembus cahaya merah. Segala sesuatu yang ditinggalkan tanpa pemilik, mulai dari batu giok, batu roh, batu giok surgawi, pedang kuno, dimanapun itu berada, selama harta itu berada dalam jangkauan cahaya merah, semuanya mulai terbang dan ditarik menuju Laut Roh Iblis Timur dengan kecepatan luar biasa. Benda-benda yang tak terhitung jumlahnya itu dalam sekejap melewati semua kultivator. Semua benda ini terbungkus dalam cahaya merah, dan cahaya merah ini memiliki kekuatan misterius untuk membuat semua harta nampak menjadi bayangan ilusi. Karena itu, semua benda ini melewati semua kultivator dan menembusnya, tanpa menimbulkan gangguan apapun. Wang Lin melihat sendiri seekor binatang iblis raksasa bertanduk tunggal yang memancarkan petir hitam, dan memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan seorang kultivator Askendan.
yang menembus tubuhnya dengan kecepatan kilat sehingga dia tidak dapat menghindar sama sekali. Wang Lin mengamati cahaya merah yang lewat untuk melihat sebanyak mungkin harta karun, tanah logam surgawi, cairan giok, batu tinta, tanduk lingxi, dan sebuah pedang besar berkarat, yang membuat mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Semua kultivator di sekitarnya juga berbinar saat menatap berbagai harta karun yang lewat. Tepat pada saat ini, satu cahaya merah lain datang dari kejauhan dengan cara luar biasa, bahkan wajah Tian Yunzi nampak berubah, matanya bagaikan kilat, saat dia menatap sinar cahaya merah yang datang. Mata Ling Tianhu bersinar terang saat menatap cahaya merah tak biasa yang masuk jauh ke dalam Laut Roh Iblis Timur. Pada saat ini, bukan hanya mereka berdua saja yang tertegun, melainkan berbagai iblis tua yang menyerbu keluar untuk melihat cahaya merah itu. Adegan mengejutkan ini tiba-tiba menarik perhatian semua kultivator di sekitarnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap sinar merah tak biasa yang datang itu. Cahaya merah itu begitu cepat hingga melewati semua kultivator dalam sekejap mata saat ia menerjang ke Laut Roh Iblis Timur. Jika saja cepat, itu tidak akan jadi masalah besar, tapi cahaya merah itu menghentikan tatapan indera spiritual yang mencoba untuk menembusnya, sehingga mustahil untuk melihat apa sebenarnya yang ada di dalam sana. Pada saat mata spiritual Wang Lin menyentuh cahaya merah, dia seperti terjebak dalam labirin dan langsung menarik kembali mata spiritualnya. Semua kultivator di sekitarnya yang mencoba menembusnya, bahkan terluka dan muntah darah. Pada saat ini, satu suara tua terdengar bergema ke sekitarnya. Kalian yang junior, jangan gunakan mata spiritual untuk memeriksanya. Itu bukan sesuatu yang bisa kalian para junior lihat. Pada saat cahaya merah itu hendak memasuki laut, 3 tato kabut hitam muncul di dahi Wang Lin. Di saat yang sama, ketiga tato itu tampaknya telah mencair, dan dengan cepat membentuk batas di sekitar matanya. Pada saat batas itu terbentuk, mata Wang Lin bersinar, tatapannya nampak menembus langit dan bumi. Tatapan itu langsung menembus kehampaan dan menangkap cahaya merah yang hendak menghilang dan langsung menusuknya untuk melihat apa sebenarnya isi di dalamnya. Tatapan Wang Lin menembus jauh ke dalam, namun lagi-lagi ada kekuatan misterius yang menyerangnya dan mengirimkan gelombang rasa sakit ke matanya. Namun Wang Lin tidak menyerah, sambil menahan rasa sakit, kabut hitam menjadi semakin pekat di matanya. Akhirnya tatapannya menerobos cahaya merah dan menghancurkan kekuatan misterius di dalamnya. Apa yang dilihatnya adalah sebuah giok emas dengan mantra-mantra simbol terukir di atasnya. Saat dia melihat simbol itu dengan jelas, sejumlah besar darah mengalir dari matanya, dan rasa sakit yang menusuk jantung memasuki tubuhnya. Dia memejamkan matanya dan membukanya kembali, namun cahaya merah itu telah menghilang ke dalam Laut Roh Iblis Timur. Pada saat ini, mata Wang Lin sepenuhnya merah, namun ada untayan kabut hitam yang bergerak di dalamnya, membuat tatapannya sedingin iblis. Yao Shikisi yang sedang duduk di atas batu giok merah, tanpa sengaja melihat ke arah Wang Lin. Saat dia melihat tatapannya, tubuhnya tanpa sadar bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera menundukkan kepalanya dan jantungnya bergetar hebat saat bergumam, tatapan itu. Aku tahu sekarang, mengapa ayah ingin aku memperhatikan orang ini. Saat cahaya merah misterius itu memasuki laut, Ling Tianhou segera mengulurkan tangannya dan menunjuk ke Laut Timur, dan segel di tangannya berubah. Segera keempat pedang di punggungnya keluar dan melesat ke arah Laut Timur, membawa suara gemuruh yang keras, saat keempat pedang itu mulai berputar dengan cara yang liar sebelum akhirnya membentuk pusaran di tengah laut dan membuka pintu celah spasial. Suara Ling Tianhou yang keras bergema, gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur kini terbuka. Siapapun yang akan masuk, cepatlah. Setelah suara Ling Tianhou terdengar, ke-12 murid pedang segera berubah menjadi 12 sinar cahaya yang langsung menyerbu ke arah pintu masuk spasial. Saat murid terakhir akan melangkah masuk, Ling Tianhou menjentikan jarinya, dan cahaya energi pedang melesat ke arah murid terakhir. Itu adalah energi pedang dariku, untuk kalian berdua-belas gunakan sebagai mantra penyelamat hidup. Murid terakhir itu menerima energi pedang itu, dan menyimpannya, lalu membungkuk hormat dan melesat masuk. Orang tua serakah juga berubah menjadi energi pedang terakhir yang menghilang ke gerbang Laut Roh Iblis Timur, bersama dengan 12 murid pedang. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.